فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Juga dicintakan atau dimunculkan kepada beliau ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah. Apa itu ru'ya sadiqah teman-teman? Mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan ini adalah salah satu bagian dari kemujizatan kenabian yang terbagikan untuk semua orang beriman. Ininya ya. Bukan mujizatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dilihat oleh orang-orang beriman. Itu adalah salah satu cabang 60 mukjizat kenabian. Jadi Nabi SAW mimpi apa yang terjadi. Besok di Mekah, siapa yang meninggal, apa yang terjadi. Nabi SAW mimpi. Berhari-hari itu selalu belum mimpi, melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi besok. Dan Nabi SAW melihat waktu bangun terjadi. Seperti yang Nabi SAW mimpikan. Dan ini ada bahasan sendiri tentunya. Kalau teman-teman ikutin bahasan saya di YouTube ada Minhajul Muslim, bab khusus masalah wali Allah dan wali syaitan, gitu kan? Ada penjelasan tentang masalah adanya Allah berikan bagi orang-orang yang beriman firasatul mu'min, ada perasaan orang beriman, dia tahu orang ini mau jahat atau tidak, gitu kan? Tapi ini memang ada level-levelnya, ada di mana orang-orang itu sudah sangat dekat dengan Allah SWT, betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW, gitu kan? Kemudian juga ada ru'ya sadiqah, sering mimpi, seperti dia mimpi akhir kiamat terjadi, dia mimpi masuk ke neraka, diperlihatkan baginya surga, gitu kan? Atau dia mau haji, dia lihat Ka'bah. Ada ru'ya sadiqah, seperti itulah ya. Baiklah, Nabi SAW juga pada itu sering diberikan ru'ya sadiqah. Dan beliau bersabda tadi, mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah salah satu dari 63 bagian kenabian. Tentu teman-teman, lawannya ru'ya sadiqah adalah hilm. Hilm dari syaitan. Ru'ya sadiqah dari Allah. Dan Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, membedakan kepada kita secara rinci tentang masalah ru'ya shadiqah dan hilm ini. Ru'ya shadiqah datang kepada orang beriman karena ketaatannya. Bisa berbentuk berita gembira ataupun peringatan. Seperti misal, saya pernah pelajari di tingkat 3 kuliah di Madinah dulu, Sunan Nabi Daud. Sunan Nabi Daud, pada saat itu dosen kami memilih bab khusus takwil mimpi. Dan di situ beliau rincikan panjang lebar tentang perkataan dan penjelasan para ulama masalah mimpi-mimpi yang dihubungkan dengan keadaan orang itu. Di antaranya Hasan Basri rahimahullah pernah didatangi oleh 2 orang dan dua-duanya mengaku mimpi. Dan dua-duanya mimpinya sama, mimpinya adalah mendengarkan azan, mendengar suara azan, itu saja. Mimpi mendengarkan suara azan. Maka Hasan Basri rahimahullah mengatakan pada saat 2 orang yang datang, saya mimpi dengarkan azan, apa takwilnya imam? Kalau imam itu kiai ya. Tanya lagi, yang satu juga mengatakan hal yang sama. Kata Hasan Basri, berikan saya waktu beberapa hari, nanti akan saya beritakan kepada kalian. Datanglah kepada saya Jumat depan. Hari Jumat depan baru datang, minggu depan. Hasan Basri rumahnya rahimahullah dalam 1 minggu itu mempelajari 2 keadaan orang ini. Dilihat keadaannya. Datanglah kepada orang yang pertama, kemudian diperhatikan kegiatan. Ternyata yang pertama ini adalah salah satu marbot masjid, muazzin. Setiap hari azan di masjid dia. Terus ditelusuri orang yang kedua, dalam beberapa hari kemudian ternyata orang ini terkenal simpang siur berita, suka mencuri, gitu kan? Suka mencuri. Minggu depan datanglah berita, datanglah 2 orang kepada Hasan Basri, lalu berkatalah Hasan Basri, semoga Allah memaafkan kalau saya salah, tapi kamu ditunjuk orang yang marbot masjid, kamu akan haji tahun ini. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzim fin nasi yaumal hajjil akbar. Dan kumandangkanlah panggilan, digunakan kata-kata azan di sini, ya, panggilan untuk manusia untuk mengerjakan haji di hari yang besar atau haji yang besar itu. Kemudian kamu akan mencuri, ditunjuk pencuri itu, dan tanganmu akan dipotong. Karena Allah berfirman dalam surah Yusuf ya, yang waktu saudara-saudara Yusuf mau pulang, kemudian Yusuf alaihissalam mau mengambil adiknya Binyamin, gitu kan? Maka sempat ditaruh alat takarannya raja pada saat itu, gitu kan? Maka berkatalah para pegawainya Yusuf, wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan pada saat itu berazanlah, memanggillah, mengumandangkanlah pegawai-pegawai Yusuf kepada saudara-saudara Yusuf, kembalilah, sesungguhnya kalian telah mencuri sesuatu. Ternyata apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Yang satu haji tahun itu, yang satu memang mencuri, kemudian dia dipotong tangannya. Jadi ada ru'ya shadiqah.
bisa datang kepada orang beriman, memberikan peringatan kepada dia, gitu kan? Dan kalau datang peringatan itu sebagai peringatan, artinya bisa saja kalau misal seseorang mimpi dia melihat sesuatu yang tidak baik, maka bisa saja dia nanti menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menyelamatkan dirinya. Contoh yang lain, kata sebagian ulama dalam masalah takwil mimpi ini, kalau seandainya seseorang mimpi hewan-hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam, ya, seperti contoh misalnya orang mimpi ular, kalajengking, ya, orang mimpi tikus, ya, cecak yang memang disuruh bunuh, maka ini adalah keburukan berarti. Ada kalau dia sedang interaksi sama manusia berarti ada manusia buruk yang akan mendekati dia atau berteman sama dia atau akan menikah dengan orang yang buruk. Biasanya kalau dia mimpi, kalau dia sholat istikharah kemudian dapat jawaban kalau orang mau menikah. Kalau dia mimpi ada tikus yang menggigit bajunya atau mendekati kakinya atau ular, ini menandakan berarti buruk apa yang akan dia langkahi gitu. Ya, karena ini namanya Nabi SAW menamakan tikus misalnya dengan fuwaisiqah, ya, binatang yang buruk. Kata beliau dalam syarah Abu Daud menyampaikan kepada kami waktu itu, bahwasanya Imam Abu Daud menyampaikan kalau ini kalau ada orang mimpi hewan-hewan ini misal contoh seperti tikus berarti menandakan dia akan didekati oleh orang yang fasik kalau perempuan atau fasikah kalau laki-laki, ya. Seperti itulah kurang lebih takwil mimpi, dan ini tentu ada bab khusus yang panjang lebar dijelaskan masalah ini, ada babnya sendiri, ada bahasan sendiri yang tentu juga butuh waktu yang lebar untuk menjelaskan. Tapi yang jelas teman-teman ada namanya ru'ya shadiqah. Kemudian juga Ibnu Sirin memberikan batasan, orang kalau mimpi tidak boleh sembarangan untuk menceritakan kepada orang lain. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang dan orang itu menebaknya, orang itu mentakwilkannya, maka akan terjadi seperti apa yang dia ucapkan. Makanya kita cuma boleh ceritakan kepada para ulama pun yang faham tentang masalah itu, tidak boleh sembarangan, gitu kan. Dan tidak semua mimpi itu diceritakan. Terlebih lagi mimpi itu punya makna-makna yang detail memang kalau dia orang yang beriman sama Allah. Seperti misalnya disesuaikan dengan keadaan sebuah wilayah. Kalau contoh orang mimpi gajah, gajah ini dilihat di tempat dia, apakah gajah itu dimuliakan atau disiksa, gitu. Contoh kata Ibnu Sirin. Jadi misal kalau dia mimpi di satu wilayah memang gajah itu dijadikan sebagai transportasi, dihormati, berarti dia akan dapat kedudukan. Kalau dia mimpi sementara di wilayah dia gajah sering dibunuh-bunuhin, sering dihina, disediakan barang olokan, berarti dia akan terjadi hal yang sama, akan terjadi hal-hal cobaan dalam hidupnya. Seperti itulah, ya. Kalau hilim teman-teman sekalian, dari tadi sudah saya jelaskan ya, kalau mimpi binatang berarti binatang yang suruh dibunuh berarti itu akan buruk ya. Jadi ini harus kita perbaiki persepsi di Indonesia ini. Kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah. Ini semua kesalahpahaman, ini tidak boleh nih. Dari mana nih? Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular? Ini pemahaman yang salah. Kemudian hilim dari syaitan. Maksud dalam hilim adalah orang mimpi berhubungan biologis, ya. Orang mimpi berzina, orang mimpi mabuk-mabuk, ya. Orang mimpi mencuri, ya. Orang mimpi hal-hal yang berbau maksiat, itu namanya dari hilim, dari syaitan. Dan ini teman-teman sekalian kata Nabi SAW, siapa yang mimpi buruk, hilim ini, dan dia terkaget tengah malam, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu meludahlah 3 kali ke sebelah kiri, gitu kan? Untuk menghilangkan bekasnya, lalu ubah posisi tidurnya. Karena ini biasa dari syaitan, gitu kan? Syaitan. Jadi kalau misalnya kita lihat seseorang lalu kemudian kita tertarik sama dia, makanya kita disuruh guddul basar, turunkan pandangan mata, gitu kan? Karena syaitan bisa tunggangi, nanti bisa didatangkan dalam mimpi. Biar mimpi itu bisa dibuat sama syaitan rekayasa sampai akhirnya berhubungan biologis. Makanya salah satu ciri Nabi SAW, beliau tidak pernah mimpi junub. Karena mimpi junub itu dari syaitan. Jadi jangan dianggap prestasi ya. Jelas sampai sini ya? Masih kuat gak duduk ini? Benar. Bilang kalau sudah capek ya. Lanjut enggak? Jangan ada yang tunduk-tunduk ya. Angkat kepalanya, tunduk-tunduk itu dari syaitan. Tidur soalnya. Dan tidur itu penyakit di majelis ilmu, di khutbah Jumat. Ada orang subhanallah datang khutbah Jumat untuk tidur. Duduk datang tidur. Dulu di kampus juga gitu saya waktu masih kuliah, subhanallah. Ada saja mahasiswa bawa sejadah, sejadahnya bukan dipakai sholat, ditaruh di atas meja, pakai jadi bantal. Tidur. Dosennya nggak peduli ya sudah gitu kan.
Jadi harusnya hati-hati. Dan tidur itu kata para ulama virus yang berbahaya, bakteri di dalam majelis ilmu. Kalau tidur juga sebelahnya tidur. Lama-lama gurunya juga tidur. Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke proses penobatan kenabian. Jadi sudah selesai tadi penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian di mana Nabi SAW punya banyak kelebihan dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik beliau untuk itu. Ya. Baik, kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi SAW suka khalwah. Di masa penobatan kenabian, di bulan Ramadan, tepatnya 26 hari